Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu wa kashafa lahum khiyadu jamalih summa wafaqahum wa adlalahum bi hukmi jalalih wa zakahum wa falaqa lahum sabha anwarih wa atla alaihim syamsa asrarih. Wassalatu wassalamu wattahiyyatu wal barakatu ala akmali mawjudatihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa khuddamihi wa asba'ihi wa ahba'ihi alladhi narisu min anwa'i ulumihim wa nastafidhu bi faizihim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala Syekh Ahmad Yauddin Al-Kamhasanawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nujaba'u anapun utawi pira-pira wali nujaba' Fa'arba'una mongko iku 40. Wakila lan tunucapake iku 70 jumlahe ana 70. Wahum utawi nujaba iku mashghuluna kang repot kabeh ketungkul kabeh bihamli asqalil khalqi kelawan nanggung pira-pira bebane makhluk. Fala yang duruna mangko ora ningali sapa nujaba illa fil haqqi kejaba ing dalem kebenaran. Walahum lan iku keduwe nujaba sama niatu a'malin utawi 8 pira-pira amaliyah. Arba'atun utawi kang papat iku batinatun amal batin wa arba'atun utawi kang papat iku dhahiratun amal dhahir, amal yang tampak. Fa'amal dhahiratu anapun utawi amaliha kang dhahir fayya mangka utawi dhahirah iku al-futuwatu welas asih wa tawaddu'u lan andap asar wal adab lan adab wa kasratul ibadati lan akeh ibadah. Wa amal batinatu anapun utawi amal kang batin fas-sabru mangka iku sabar waridho lan ridho wasyukru lan syukur wal haya'u lan isin. Wahum utawi an-nujaba iku ahlu makarimil ahlaki ahlini piro-piro akhlak kang mulya wal irfani lan kemakrifatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang kami muliakan, khususnya guru agung kita beserta keluarga ahli baitnya, para pengurus LD3N Jawa Timur Haji Ali, serta sekjennya Haji Kusairi, serta staf-staf yang lain. Kemudian para sesepuh, terutama Haji Junaidi, Boyo, Haji Bowo dan seluruhnya, dan seluruh ikhwan-ikhwan akhwat yang berbahagia yang kami banggakan. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur yang mana pada hari ini, pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengkaji satu kitab tasawuf
yang mana pada malam hari ini menerangkan tentang tingkatan-tingkatan para wali. Tapi ini sangat menarik karena di dalamnya menceritakan kisah-kisah para wali, yang mana dengan menceritakan beliau-beliau mereka semuanya itu termasuk ibadah. Dzikrus shalihin ibadah. Menceritakan, mengenang, menyebutnya saja itu termasuk ibadah. Itu cocok seperti kita ini. Tapi ibadah saina dewi. Dengan menyebutnya mereka para walinya Allah, para sholihin, kita sudah mendapatkan ibadah. Nggak perlu repot-repot sholat malam. Wa dzikrus sholihin kafaratun al-dzunub. Tidak saja bernilai ibadah, melainkan itu adalah bisa merontokkan daripada saudara-saudara kita. Enak. Kita nggak perlu istighfar, nggak perlu kifarat, puasa kifarat. Yang penting kita menceritakan daripada para walinya Allah, sudah mendapatkan pengampunan daripada Allah, dan ditutup dengan watang zulur rahmah, akan Allah menurunkan rahmatan kasih sayang Allah dikarenakan menutur kisah-kisah daripada walinya Allah. Maka oleh karena itu di Al-Quran itu hampir seperti lebih mengatakan kisah-kisah surat Al-Qasas, para nabi, para ulama, para walinya Allah. Nah, pada malam hari ini menyebutkan tentang tingkatan wali yang kedua, yaitu An-Nujaba. Yang kemarin adalah wali kutub atau Al-Aqtab atau Al-Ghaus. Yang mana wali kutub itu adalah merupakan tingkatan yang paling tertinggi, tingkatan yang paling utama, pimpinannya seluruh para wali. Kutub artinya adalah pusat punjer di situ. Nah, para ulama itu setuju bahwa wali kutub itu pada zamannya itu ada 6. Di antara adalah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang kedua adalah Abu Hasan As-Sadzili. Kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi di situ. Kemudian Ahmad Ar-Rifai. Kemudian Imam Muhammad Al-Badawi. Kemudian yang terakhir adalah Imam Uqail. Nah, yang dua ini tokoh yang semuanya setuju, sepakat. Para ulama mengatakan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani As-Sadzili ini adalah betul-betul wali kutub. Apa kehebatan daripada wali kutub? Di situ tasarrufihim fil hayati katasarruf fi ba'dil mamat. Tindakannya beliau-beliau itu meskipun mereka sudah mati masih bisa bertindak seperti mereka ketika hidup. Maka ini kita harus meyakini, terutama ahli sunnah. Innal awliya'a yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para wali-wali, terutama wali kutub itu, mereka meskipun di dalam kubur, alam barzah, alam selain daripada, mereka masih bisa sholat, masih bisa mendoakan dan lain-lainnya, sebagaimana mereka bertindak, beribadah dalam rumah-rumah mereka. Nah, kita beruntung mengikuti satu thariqah yang mana pimpinannya, penciptanya adalah salah satu wali kutub yang sangat masyhur. Maka beliau meskipun sudah wafat, kita harus yakin betul dalam pikiran kita, dalam hati kita, mereka selalu senantiasa mengawasi kita. Mereka tetap bisa bertindak, bisa membantu, menolong murid-muridnya, bahkan orang-orang yang ada di dunia. Kita patut bersyukur. As-Sadzili dan seterusnya, Imam Al-Badawi, Ar-Rifai dan seterusnya. Kita kan sering membaca manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Seakan-akan tidak masuk akal semuanya, di luar nalar semuanya. Di antaranya ketika ada orang yang mau berbuat jelek kepada seorang akhwat, hanya dipanggil ya Al-Hausa, ya Sayyidah, ya Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, tolonglah kami.
ternyata dengan tawajuh tersebut, haus tersebut, benar-benar hadir pertolongan daripada wali Syekh Abdul Qadir. Itu keutamaan daripada wali. Kemudian yang kedua adalah an-nujaba, yang mana jumlahnya itu adalah 40, sebagian mengatakan 70. Ini tingkatan yang kedua. Apa keistimewaan mereka? Adalah wahum mashghuluna bihamli asqalil khalqi. Mereka ini sibuk menanggung beban-beban daripada makhluk. Itu berat. Maka ini wali-wali ini risikonya, tugasnya sangat berat. Kalau kemarin kena wali kutub, mungkin diantara adalah ibadahnya itu banyak di situ. Nah ini tidak saja banyak, tapi menanggung beban-beban daripada makhluk. Sakitnya, keluh kesahnya, dan seterusnya, rasa miskinnya, itu ditanggung oleh para wali nujaba ini. Maka mereka disebut dengan an-nujaba karena memiliki spiritual, memiliki kecerdasan hati, kecerdasan batin yang sangat luar biasa tajam. Batinnya itu sangat tajam di situ. Mampu menanggung daripada keluh kesah daripada makhluk di situ. Nah mereka ini mempunyai amaliyah 8. Ada yang batin, 4 yang batin, 4 lagi yang zahir. Yang pertama adalah al-futuwah, welas asih yang luar biasa. Cara ini enggak tegonan, enggak iso. Melihat kesukaran orang lain, melihat sakitnya orang lain, ikut ternyuh. Sehingga dengan rasa tidak teganan mereka berani mengorbankan apa yang dimiliki. Maka ada cerita-cerita walinya Allah itu, mereka itu terkadang dagang, berjualan itu bukan karena untuk mencari untung. Mereka tujuannya adalah untuk menolong daripada makhluk-makhluk yang sedang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Bahkan mereka terkadang rugi. Nah kita kan enggak. Pikiran kita adalah kapitalis, materialis, egois dan seterusnya. Yang penting aku dagang, yang penting aku badi, untung yang lain terserah situ. Bahkan terkadang kita itu sering malah menipu daripada orang lain dengan kepintaran, kecerdasan otak kita. Hatinya jauh daripada kecerdasan. Tapi kalau wali nujaba, dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa untuk menipu, rasa untuk menjengkelkan orang lain, rasa daripada untuk mengalahkan orang lain. Justru malah dia itu menjadi penopang, bisa orang-orang itu semuanya dalam keadaan sukses. Sehingga ketika mereka itu tidak bisa menjantu, hatinya itu ada rasa beban. Ada jualan orang tidak mampu, tidak laris, hatinya menangis. Nah kita kan enggak sebaliknya tertawa, dagangan enggak laku sama diguyur, kapok muka apa tidak itu. Kita kan begitu, materialis, kapitalis betul. Nah kancane sukses malah bingung, karena gak sukses, waduh wis digoblok-goblok dan seterusnya. Coba secara syariat saja begini. Ketika kita dagang apapun di situ, pernahkah kita itu menceritakan kekurangan daripada barang yang kita jual? Jarang. Marketing kita, sistem kita, kalau bisa semuanya laku dengan cara apapun. Sponsori luar biasa. Nah itu kan cara-cara kapitalis, cara-cara orang Yahudi agar barangnya yang tidak asli, tidak arsenil, tidak otentik dibilang asli. Padahal yo KW berapa dibilang asli ini ki. Terkadang berani sumpah loh untuk melariskan dagangannya. Tapi bagi mereka para walinya, justru ketika dagang
bilangin ini kain asli apa tidak, maaf nih banyak cacatnya loh. Diterangkan satu persatu loh, begitu. Baru ini adalah salah satu amaliyah wali-wali mujabat. Bahkan mereka terkadang ya tadi dirinya mau menanggung kerugian daripada orang-orang lain. Nah maka wali-wali ini tadi di antara tadi sebagai salah satu kriteria para wali menurut para ahli sufi adalah orang yang selalu melanggengkan ketaatan. Kemudian menjauhi kemaksiatan, itu sudah syarat-syarat tertentu. Kemudian menghindar menjauh dari segala bentuk kesenangan. Loh, ini loh. Mengalahkan hawa nafsunya, kesenangannya. Nah, kalau kita secara manusia kan senang orang lain susah dan seterusnya. Kepingin hidup mewah, hidup yang serba wah dan seterusnya. Coba dua wali itu jabat, di antara adalah Uwais Al-Qarni. Kira-kira siapa yang mau ikhwan ini menjadi penggantinya Uwais Al-Qarni? Wali yang paling melaratnya, super melarat. Mau kepingin wali jadi wali melarat. Maka doa Nabi yang tidak jarang dibaca, jarang laku yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Berani kita doa begitu. Doa ini ahlina. Tiap Jumat kayakan kami ya Allah, kayak enggak berani. Allahumma ahyina miskinan wahsurna ma'al masakin dan seterusnya. Matikan kami dalam keadaan miskin. Tidak ada yang berani. Tingkatan kiai gak wani, ustaz gak wani, boleh ikhwan ya gak berani. Maka Junaidi gak berani doa ini. Karena tadi ini wali yang sangat luar biasa, berani menanggung risiko-risiko keberatan daripada makhluk. Begitu miskinnya Uwais Al-Qarni ini, makanya tidak pernah mewah. Lah wong Mojokerto, Ikhwan Mojokerto dikatakan miskin tapi sering makan sate, minimal manakah mesti makan daging, iya enggak? Bolak-balik ning mall, bolak-balik ning restoran, cari melarat. Nah kalau sekali betul-betul melarat tuh. Setiap buka itu ya paling banter biji korma itu, korma dan seterusnya ataupun roti-roti yang kasar. Nah terkadang ya cari di sampah, lorong-lorong sampah kayak begitu. Saking miskinnya. Nah, kepingin mangan enaknya apa ya, roti kasar itu, biji korma yang setelah diambil itu dikumpulkan kemudian ditukarkan dengan roti yang kasar, dicelupkan air panas. Itu sudah kemewahan bagi seorang wali mujabat. Dan sekali lagi kita ya dikatakan miskin tapi bolak-balik makan daging, bolak-balik geprek-geprek. Tahu lontong dan seterusnya, minimal masih enak lah, masih nyaman, kikil dan seterusnya. Kemudian di situ coba apa yang dikejarkan Imam Al-Asqalani di situ, dia bekerja sepenuh, satu hari penuh. Apa pekerjaannya? Menjadi pengembala. Angon ontanam seorang yang kemudian bayarannya itu hanya diambil untuk hanya sekedar makan toh. Ayo coba ono sing kira-kira ingin bekerja atau ingin dibayar cuma makan toh. Ada enggak masuk akal. Lah kita kan enggak kerja kepingin uang tunjangan, uang jajan, uang bensin, uang dan seterusnya. Kemudian gaji lainnya. Macam-macam. Tuntutannya banyak, tapi pekerjaannya terkadang masih kurang. Kalau sekarang enggak, kerjanya sepenuhnya, tapi hanya mengambil gaji dan upah untuk mendapatkan makan. Makanya berat sekali. Coba contoh yang kedua, Ibrahim Al-Adham, salah satu walinya Allah pada zamannya. Beliau ini termasuk putra mahkota. Jadi pewaris tahta seorang raja di negeri Balkham.
Kalau putra mahkota tentu hidupnya di istana dalam keadaan mewah, semuanya ada serba wah di situ. Kemana-mana pasti dikelilingi para pengawal, para bidadari di situ semua. Makan apa semuanya ada. Suatu ketika sebelum dia menjadi seorang wali sufi, tidur di tempat istananya di situ, kemudian di atas atapnya istana itu ada suara yang tidak mengenakan, ada seorang laki-laki di situ. Kemudian beliau mengatakan, "Hei, siapa itu di atapku? Malam-malam begini kok mengganggu orang lain. Kamu pencuri ya?" Kemudian laki-laki tersenyum, "Tidak, saya bukan pencuri. Saya mencari kudaku yang sedang hilang." Kemudian beliau Ibrahim mengatakan, "Kamu itu sudah gila mencari kuda kok di atas atap itu bagaimana? Sudah gila kan?" Kemudian laki-laki ini malah menjawab dengan satu jawaban yang membuat mengetuk hatinya Ibrahim menjadi sadar. Lebih gila lagi kamu yang katanya mencari Tuhan, mencari Allah, mencari kebenaran, tapi di istana yang serba mewah, yang serba ada, mana mungkin kamu akan menemukan. Jawaban itulah membuat Ibrahim Adham ini menjadi tepat kembali ingin menjadi seorang wali Allah. Akhirnya setelah itu beliau apa yang dimiliki, ontanya, kemudian kuda-kudanya, bahkan kebesaran daripada seorang pejabat, seorang putra mahkota ditukar dengan ajudannya. Sudah kamu bawa, pakaian kamu saya tukar. Kemudian beliau berjalan mengembara sampai ke negeri Makkah. Dalam perjalanannya beliau selalu bekerja mencari kayu bakar dikumpulkan. Sekali lagi setelah dapat hasil, semuanya ini diperuntukkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Coba bayangkan, kerja, soro, nawis oleh bayaran ditukar dan seterusnya untuk para fakir miskin. Ada zaman sekarang langka. Kita kan ingin tidak kerja tapi oleh bayaran. Nah, ini tidak bekerja kalau ada bayaran, semuanya berikan secara cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan. Sampai wafat beliau. Maka sekali tadi futuwah. Kemudian watawadhu wal adab, mereka mempunyai tawadhu, adab yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa kesombongan sama sekali meskipun mereka mempunyai ilmu yang luar biasa, pengetahuan yang sangat tinggi, kemudian kedudukan yang sangat tinggi, tapi tetap tawadhu di hadapan para makhluk Allah, bahkan makhluk sekecil pun mereka hormati. Dia tidak akan membunuh, tidak akan menyakiti daripada makhluk-makhluk Allah di situ. Meskipun secara dibolehkan, kita sering membunuh daripada binatang-binatang yang tidak punya salah. Salah sedikit saja kita bunuh semuanya. Ya. Ada satu kisah daripada Nabi Sulaiman di situ, kemudian digigit. Kalau sekarang ya semut yang agak galak itu semut geni lah. Akhirnya begitu agak mangkel, agak jengkel, semua tempatnya dibakar semuanya. Kurang ajar kamu itu, ganggu saya. Kemudian ditegur oleh Allah, "Wahai Nabi Sulaiman, kenapa kamu semuanya bunuh? Padahal yang punya kesalahan hanya satu. Mana sifat belas kasihmu, rahmatul alamin?" Tidak ada sama sekali di situ. Sehingga dengan teguran itu Nabi Sulaiman tahu. Kita mungkin sudah biasa membunuh binatang-binatang yang tanpa dosa di situ. Jangankan yang tanpa dosa, terkadang salah sedikit dibunuh semua di situ. Padahal sekali lagi bahwa makhluk yang tercipta semuanya tidak ada, pasti ada punya, tidak sia-sia belaka. Bahkan mereka selain golongan daripada manusia dan jin, mereka semuanya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ketika mereka lalai sedikit pun mereka akan minta mati daripada hidup. Itu bedanya makhluk-makhluk yang tidak berakal dengan yang berakal.
Kita sering lalai, sering tidak berzikir kepada Allah, tapi ingin hidup terus, ingin umur panjang. Tapi sekali lagi sebangsa cecak, semut, dan binatang melata itu ketika mereka sudah lupa saja, mereka lebih baik minta tidak dihidupkan kembali. Apa gunanya Allah? Aku beri ruh, engkau beri aku nafas, tapi ternyata semuanya tidak untuk mengingat kepada engkau. Nah, maka bagi mereka para wali nujaba ini nggak berani membunuh sembarangan. Ya kita ya harus tadi mau menghormati mereka semaksimal mungkin, dan setidaknya jangan sampai mengganggu mereka. Maka dalam kisah-kisah para walinya Allah itu terkadang mereka itu memberi makan makhluk-makhluk Allah tanpa sepengetahuan kita. Mereka beli makanan, kemudian ditabur di jalan-jalan, di tempat-tempat sepi, kemudian memberi makan di lautan, memberi makan di kali, sungai-sungai, dan seterusnya. Kalau kita kan nggak pernah memberi makan, tapi kepingin panen, kepingin kolam terus. Kalau nggak panen ngamuk dan seterusnya. Nah, mereka itu malah memberi makan dan seterusnya. Karena sifat tawadhu dan adab mereka, rahmat mereka kepada seluruh alam. Kemudian kasratul ibadah itu sudah pasti. Setiap walinya Allah di situ pasti mempunyai keistimewaan rutinitas, yakni ibadah yang sangat luar biasa. Tidak saja dalam kualitas, mereka kuantitas ibadah pun tidak diragukan lagi. Dan wali nujaba ini rata-rata ya tidak pada terkenal, karena tadi mereka itu tidak ada yang jarang mengenal. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni? Siapa yang kenal Ibrahim Al-Adham? Meskipun mereka itu anaknya raja, putra mahkota, tapi gelar mereka itu dijauhkan sama sekali. Jangan sampai dia itu dikenal bahwa dia adalah putra raja. Ibadahnya pun begitu khumul di situ. Siapa yang menyangka bahwa dia adalah walinya Allah, mempunyai derajat yang sangat tinggi, ketika mereka mengangkat tangannya, Allah pasti akan ijabah. Karena sekali lagi mereka ibadahnya sangat luar biasa, baik dalam kualitas ataupun kuantitas. Kebalikan kita, orang-orang awam ibadahnya biasa-biasa saja, tapi permintaannya luar biasa. Dari pangeran, dari malaikat, gak sumbut, jalukmu gak sumbut sampai ibadah yang wajib saja sering kamu teler, sering lengah, tapi permintaanmu melebihi daripada kuota kamu. Bagaimana kamu diijabahi? Ursi dulu kemaksiatan kamu, ursi dulu tentang yang kamu lalaikan daripada tugas-tugas kamu sebagai hambanya Allah. Baru nanti meskipun kamu tidak minta, Allah sudah tahu apa yang kau mau. Nah, kita kan ingin di situ. Kita tidak tahu, tapi kita ingin mau dan seterusnya, ingin dimengerti. Kita tidak mengerti, tapi ingin dimengerti. Mana mungkin itu bisa terjadi, kata malaikat. Mengertilah dulu, sehingga dengan kamu mengerti, insya Allah kamu dimengerti oleh Allah. Tanpa kamu mengadakan, tanpa kamu meminta. Karena sekali lagi Allah itu maha tahu, maha selagana, tidak pernah lupa sama sekali. Maka dalam kitab hikam di situ, para wali-walinya Allah, ketika mereka berdoa itu malu. Kenapa kamu malu? Mereka ditanya, kenapa engkau tidak mau berdoa? Bagaimana saya mau berdoa? Masa mengingatkan zat yang tidak mungkin dia itu akan lupa. Artinya janji Allah itu pasti. Allah tidak akan lupa. Lah kita kok sering mengingatkan pada Allah. Bagi walinya Allah itu malu. Izinlah mengingatkan zat yang tidak pernah lupa sama sekali. Lah kita sering mengingatkan tapi kita malah lupa. Ya Allah minta ini, ya Allah
minta rezeki yang lancar, usaha yang lancar, rezeki yang banyak dan seterusnya, keluarga yang sakinah. Tuntutannya, mintanya luar biasa, tapi sering kita lupa. Nah itulah kesalahan daripada diri kita, mengingatkan zat yang tidak mungkin lupa. Artinya bagi mereka wali Allah tidak perlu Allah itu diingatkan, pasti Allah sudah mengerti, pasti Allah sudah mengingat. Janji-janjinya ketika kita mampu beribadah dengan baik, sudah pasti Allah akan menggelontorkan daripada apa yang kita mau. Maka kalau kita sering meminta berarti cuma ahli ibadah, tingkatannya ahli ibadah. Salat duha mesti Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzilhu. Lha apa turun tetep diturunno didono kaya mudun. Ya Allah, jika rezekiku sedikit, perbanyak ya Allah. Ya nanti saatnya banyak ya banyak. Itu tuntutan kita sebagai ahli ibadah, ahli bekerja, tapi menuntut begitu bayaran upah yang sangat berlebih. Tapi bagi mereka para ulama, para orang-orang yang ma'rifat, wali-wali nujaba, wali-walinya Allah, mereka itu fokus dulu pekerjaannya, tugas dulu yang difokuskan. Tidak perlu menuntut bayaran, tidak menuntut daripada kompensasi daripada atasannya. Pasti dengan kita fokus memperbaiki, memperbanyak daripada ibadah, mengkualitaskan ibadah, sudah pasti Allah tidak perlu kita ingatkan, semuanya akan dengan pemberian, dengan pahala, dengan balasan yang sangat berlimpah. Maka sekali lagi di situ, mari tingkatkan kita jangan sampai menjadi ahli ibadah, ahli bekerja saja, menuntut bayaran, menuntut daripada pahala. Sedangkan kita sering terlupa mengkosongkan daripada potensi ataupun kualitas daripada pekerjaan kita, ibadah kita. Ibadah kita, pikiran kita dibalik, kita fokus ke ibadah kita, jangan terlalu menuntut daripada pahala, sehingga tingkatan kita menjadi seorang wali-walinya Allah, hamba-hambanya Allah. Sudah 1 jam belum? Kemudian situ, sebagaimana tadi keterangan bahwa mereka wali-wali Allah masghulun bi asqali khalqi, mereka mampu menanggung daripada beban-beban daripada makhluk. Jadi antara beban-beban makhluk itu adalah berani menanggung daripada kejelekan-kejelekan makhluk lain, orang lain terhadap diri mereka. Ini dalam satu Al-Quran Allah telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wali-walinya Allah, ala inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah adalah mereka yang punya iman yang kuat, kemudian mempunyai ketakwaan yang sangat luar biasa secara umum. Lah, siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama adalah orang-orang yang mampu menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya mereka tadi mempunyai sifat yang loman. Loman itu tidak saja dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, miskin pun, terbatas pun, dalam keadaan susah pun dia tetap berusaha untuk menginfakkan, berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Ini jadi walinya Allah itu tidak gantung tapi malah memberikan meskipun hanya sedikit, hanya sebatas kemampuan. Kalau kita sering mengada, sering nompo, sering terima, tidak pernah kasih, berarti tingkatan kita adalah tingkatan ahli ibadah. Jaluk dok nompo dok tapi gak pernah ngei. Akhirnya tadi
gak gelem rugi tapi gelem senenge untung bolak-balik. Kepingin badi doa, gak pernah kepingin rugi sama sekali. Padahal ketika orang itu infak, sedekah berarti dirinya telah membuka satu pintu rezeki, satu untuk disediakan orang yang sangat sukses secara batiniah, secara spiritual, bukan secara akal. Kalau secara akal tentu ketika infak, ketika sedekah berkurang. Mana mungkin 1.000 diberikan kepada orang lain bertambah menjadi 1 juta? Tidak mungkin, ya pasti habis. Secara akal, secara hitungan matematika kita, tapi menurut matematika Allah nanti akan berkembang menjadi 70 kali lipat. Pemikiran inilah yang sangat sulit bagi akal kita untuk bisa menerima matematikanya Allah, perhitungan daripada Allah. Karena sekali lagi kita itu cerdas dalam otak kita, tapi batin kita, hati kita sangat jauh daripada kecerdasan yang dimiliki oleh para wali-walinya Allah. Kemudian yang kedua ada wal kadzibina ghaidha wal afina 'anil nas, orang-orang yang mampu menahan ketika mereka marah. Sulit. Maka dalam satu hadis Nabi itu bersabda, innallaha yuhibbu rajulan lahu jarun su'un fayu'dhi fayasbiru alaihi. Allah itu sangat mencintai seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut itu mempunyai tetangga yang sangat jelek. Karena tetangganya itu jelek, berarti tetangga tadi sering membuat onar, membuat celaka, membuat tidak enak laki-laki tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiru alaihi. Tapi laki-laki ini senantiasa bersabar atas kesalahan kejelekan tetangganya tadi. Nah, ini salah satu ciri walinya Allah. Makanya beruntunglah ketika kita itu punya tetangga, punya teman yang agak jelek. Duit tongkong merengut aja. Nah, ana selamatan, ana hajatan gak pernah dikirimi. Dikirimi ampune doa. Ada yang gitu. Maka beruntunglah berarti kamu itu diberi satu fasilitas, satu cara untuk menjadi walinya Allah. Tapi dengan tadi fayasbiru alaihi, kalau kita mampu bersadar atas mereka. Nah, kalau kita merasa gelisah, merasa susah dikarenakan kita punya tetangga atau teman yang jelek tersebut, berarti tingkatan kita masih ahli ibadah. Meskipun syariat kita itu boleh berbuat jelek kepada orang jelek kepada kita, dolim kepada orang dolim kepada kita. Tapi bagi walinya Allah, itu semuanya tidak berarti. Malah mereka nanti bisa situ. Maka yang terakhir di situ adalah wal afina ninas wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang mampu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jelek. Sampeyan duwe tangga sing medhit, aja dimedhiti. Aja dimos, mamane medhit ustaz ya medhit ae, enggak apa-apa. Tapi itu tingkatan syariat, tingkatan orang biasa, tingkatan ahli ibadah, tapi tingkatan walinya Allah. Ketika ada orang medhit berarti kita mampu memberi, itulah tingkatan daripada walinya Allah. Ana wong sing gak pernah silaturahim tetep kita dipensambangi ae. Iku ditulur koro-koro warisan, akhirnya gak dulur-duluran gak berpadan, gak saliran, gak sasaran. Kita mampu datang, itulah orang yang ihsan. Ada yang gitu, berat loh ini. Ketika kita beda partai saja ternyata kadang gak usah ngomongan wes, gak usah konco-konconan sudah putus sudah loh. Kita mau datang pertama, mau menjadi kembali bersaudara. Itulah orang yang muslim, orang takwa yang menjadi salah satu ciri-ciri walinya Allah. Kemudian mampu memberi maaf senantiasa, maaf kepada orang lain. Kenapa memberi maaf orang lain? Karena dia yakin betul semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Ketika kita tidak memberi maaf terhadap orang lain, berarti kita menghukumi, menjustis daripada Allah. Seakan-akan
Semua yang terjadi itu harus sesuai dengan kehendaknya. Kehendak kita apa? Orang harus berbaik kepada saya, orang harus loman terhadap saya, orang harus memberi kepada saya, orang harus tunduk kepada saya, dan semuanya. Nah, ketika seperti itu berarti kita itu mendewakan pada diri kita sendiri, seakan-akan kita kuasa. Sekali lagi, Allah bukan seperti itu. Kalau Allah seperti itu bukan Allah. Allah menghendaki sekehendaknya. Nah, di antara kehendak Allah yaitu memberikan cobaan terhadap kita. Apa cobaannya tadi? Punya teman, senengan yang gedung itu, duit tonggo, meliti luar biasa. Nah, ketika kita mau berbaik kepada mereka, itulah salah satu ciri tanda daripada kewalian Allah. Maka kita beruntung diajarkan satu thariqah yang mempunyai seorang mursyid yang mengajarkan tentang kebaikan. Apa kebaikan di antara tadi? Kita ingat salah satu kata mutiara, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Tetap mencintai orang-orang yang membenci terhadap kita. Buat apa? Ya, karena tadi kita sekali lagi kita itu diberi tiket untuk menjadi seorang walinya Allah. Nah, kalau kita mengasihi, mencintai orang yang berbuat baik pada kita itu sudah biasa. Nih, kita tetap bekerja, istiqomah, tetap kontinu karena kita dipuji orang lain, disanjung orang lain. Itu loh Pak Kusairi, koro-koro Pak Kusairi stasiun, semuanya menjadi beres. Semangat, itu sudah biasa. Tapi ketika Pak Kusairi dicerna, didelek itu, Kusairi ku apa penggaweane mau nggak mlaku, wis gara-gara saya di kakek nama, kakek jumlah tapi kerjane gak ono, akhirnya puri. Nah, ini bukan ahli thariqah. Tetap bekerja meskipun tetap zikir, tetap istiqomah, kontinu dalam thariqah, dalam taqiyan meskipun kita sudah dikatakan sesat, dikatakan melenceng daripada syariat. Lapo zikir goda-goda tambah melarat gitu. Kita sudah bingung, sudah resah. Terkadang kan ngoten, malah thariqah itu tambah gak mudah-mudah ngono ya. Ya itu tadi kehendak Allah menguji kita seperti itu, memberi satu tiket lewat orang-orang di sekitar kita, makhluk-makhluk yang mana membuat kita itu resah daripada mereka, sehingga kalau kita resah, kita berusaha menjauh dari mereka, kita kembali pada semua yang mempunyai semuanya, kepada zat yang mempunyai zat, pada yang wujud yang mewujudkan semuanya, yakni Allah Jalaluhu, yang disebut dengan sifat unsur, yaitu damai, nyaman ketika kita bercengkrama dengan Allah. Oleh karena itu, ketika alam ini sudah tidak nyaman dengan kita, makhluk tidak nyaman kita, berarti kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu menarik kepada jalan kita untuk bernyaman, bersantai, berdamai dengan Allah. Nah, itu salah satu ciri wali Allah, ketika mereka berdamai, santai, bisa meninggalkan alam ini, jadi antara alam adalah makhluk manusia di sekitar kita, untuk bisa tatmainnul qulub dengan mengingat kepada Allah. Semoga dengan kajian kita ini, dengan kita menyebut sifat-sifat Allah, tingkat-tingkatan daripada wali-walinya Allah, kita bisa keterbiasaan daripada barokah-barokah mereka semuanya, sehingga meskipun hanya menghayalkan, hanya keinginan, kayak ngayal kok pengen jadi wali, minimal satu sifat wali kita sudah miliki, kita sudah inginkan, itu sudah terbaik. Ada keinginan untuk menjadi orang baik, ada keinginan menjadi kebaikan, itu sebenarnya kebaikan tersendiri. Sehingga dengan keinginan tersebut, Allah akan mendatangkan, memudahkan jalan kita untuk menjadi orang-orang baik, orang-orang selalu senantiasa berzikir kepada Allah, selalu berjalan di ridha Allah, tarekahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamdana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wal khair. Min ahli al-ibadah, min ahli as-salam, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yassir lana umurana ad-din wa dunya wal akhirah. Sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi karamati syaikhnana wa bi karamati sultan syaikhul qadir jadi wa bi karamati syaikhuna. Al-Fatihah. Rabbi